naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Udah saya kan tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman Pak. Ya kan saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bareng channel kesayangan kalian, dan kita akan kembali membahas tentang huru hara ya, tentang huru hara, tentang somasi terhadap Kang Deddy Mulyadi tentunya selaku Gubernur Jawa Barat ya guys. Nah guys, di video kali ini kita menyaksikan bahwa sebenarnya Kang Deddy ini sedang nyentil Ono Surono ya, yang bisa dibilang gagal lah untuk mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Di sini juga Ono Surono berperan penting sebagai rivalnya atau antipati dari Kang Deddy, mulai dari orangnya sampai kebijakan-kebijakannya dia tentang semua ya guys. Tapi mudah-mudahan baik Ono maupun Kang Deddy ini suatu saat bisa bersatu, karena ya peran Ono juga sebetulnya cukup vital di Jawa Barat ya, sebagai petinggi di DPRD Jawa Barat ya guys. Baik, kita lanjut nonton videonya. Sebenarnya lebih objektif kalau kita ingin berpihak pada pendidikan, kalau kita ingin berpihak pada pesantren dan berpihak pada pendidikan, pada pesantren, pada lembaga pendidikan manapun, membuat ruang orang untuk bisa bersekolah, bisa mondok dengan baik, terutama anak-anak yang miskin. Sebenarnya beasiswa santri itu jauh lebih benar, dinikmati oleh 50.000. Betul Pak. Ada indeks santrinya, rakyat Jawa Baratnya. Berarti tapi kalau hanya gitu kalau hanya bantuannya adalah bantuan pada lembaganya, kan pertama kita provinsi tidak mungkin membantu seluruh lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa Barat, apalagi modelnya begini. Iya. Dan kita ada 13.000 Pak pesantren. Iya, ada 13.000, kan tidak mungkin. Tapi misalnya kalau beasiswa santri ada 13.000 pesantren. Betul. Misalnya satu pesantren kita memberikan bantuan misalnya terhadap 30 orang, Ya. tinggal 30.000 kali 30 orang, dan itu merata. Ya, betul. Tapi persoalannya adalah apakah DPRD setuju terhadap ini, kan belum tentu. Harus ada Nah, jadi sekali lagi ya guys, ini sebenarnya kabar baik sih ya buat para orang tua yang punya anaknya yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Jadi Kang Deddy ini punya ide brilian soal beasiswa ke para santri, yang sebetulnya selama ini juga bukan tidak ada ya guys, anggaran dari pemerintah Jawa Barat untuk pesantren, cuman dia masuk ke lembaganya. Jadi ini juga yang lagi hangat nih baru-baru ini, soal Kang Deddy mengupas tuntas dana hibah nih guys. Dana hibah buat pesantren yang jumlahnya cukup fantastis ya, bisa nyampe ratusan miliar. Yang kata Kang Deddy juga ya entah kemana juntrungannya dana tersebut. Sebetulnya memang lebih efektif dana tersebut itu diberikan langsung kepada santri sebagai bentuk beasiswa untuk santri, daripada dana yang ngocor jor-joran tiap tahun dari pemerintah daerah masuk ke lembaga pendidikannya, yang memang kita juga nggak tahu, audit dari pihak pemerintah pun belum jelas sampai saat ini tentang sebetulnya dipakai untuk apa dana tersebut, pembangunankah ataukah untuk beasiswa para santri kah, atau untuk penunjang fasilitas pendidikan kah gitu. Ini yang masih ambigu sampai sekarang guys. Dan Kang Deddy di sini mencoba mendiskusikan bersama para petinggi-petinggi Jawa Barat nih, kayak semodel Bapak yang di samping Kang Deddy ini memang dia cukup setuju sepertinya, melihat dari gimmicknya setuju sekali dengan apa yang direncanakan oleh Kang Deddy ini guys. Dan sedikit berbagi pengalaman ya, gue pernah punya adik yang kebetulan mondok di pondokan daerah Jawa Barat. Ya itu juga sempat jadi tanda tanya besar ya buat gua. Santri di sana itu nggak bayar, memang nggak bayar biaya pendidikan, cuman sekedar bayar untuk makan dan minum mereka sendiri gitu guys. Cuman pesantren itu ngebangun jor-joran ya, dan juga kiainya
nggak pernah kerja, dan katanya kiainya itu deket sama petinggi-petinggi di Jawa Barat pada saat itu, yang pemerintahan sebelumnya ya guys. Ya mungkin ini juga nih yang sedang diusahakan oleh Kang Deddy ya, soalnya kan dana ratusan miliar ini bisa dialokasikan untuk yang lebih penting, misal infrastruktur ataupun sejenisnya guys. Mari kita lanjut nonton videonya. Komunikasi juga Pak. Ya, iya bukannya apakah itu belum tentu juga gitu belum. Karena saya pernah tawarin. Nah, yang jadi tanjakan Kang Deddy di sini guys, walaupun itu mungkin efektif, ide Kang Deddy yang sekarang ini mungkin lebih tepat sasaran, tapi Kang Deddy di sini juga mengingatkan kita semua bahwa DPRD belum tentu setuju dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Walaupun ya tentulah kita sebagai masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak yang sedang menyambut pendidikan di pondok pesantren, pasti 100% setuju dengan kebijakan ini. Cuman ya kembali lagi, DPRD pasti jadi penghambat buat berjalannya pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Waktu pertemuan dulu, saya pernah pertawarin. Saya waktu pertemuan dengan para anggota komisi di DPRD, pertemuan informal, saya nawarin beasiswa santri. Kenapa di situ? Karena di sini ada aspek-aspek yang bersifat kelembagaan. Dan ada aspek-aspek yang bersifat politis. Karena kita jujur-jujurannya itu adalah bagian dari hubungan timbal balik. Saya bantu pesantrennya, nanti bantu saya ya. Kan seperti itulah, kita jujurlah. Gitu loh. Nah, saya selama memimpin kan tidak menggunakan metodologi itu. Saya pernah nggak sama Bapak, bantu ini, saya nanya. Pernah nggak saya ke Bapak, ke Kesra, nih lembaga-lembaga pendidikan, lembaga yayasan yang harus dibantu, pernah nggak? Nah guys, jadi ternyata Kang Deddy juga sempat nih di sini. Dia sempat ngajuin permohonan buat ya beasiswa untuk para santri tadi di pondok pesantren. Cuman ya sekali lagi sampai saat ini belum ada jawaban. Yang artinya itu juga bisa berarti tidak setuju anggota DPRD Jawa Barat terhadap apa langkah yang mau diambil Kang Deddy ini. Baik, kita lanjut nonton videonya guys. Anda belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan? Dari sini kita udah siram. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ngerahin. Anda lihat ke depan. Jalan hancur. Kotornya luar biasa. Punya standar kerja nggak? Itu jalannya jalan profesi, saya stop dulu. Gimana harusnya ada yang kerja jalan ke depan? Itu 7 orang. 7 orang apa saya lihat? Saya itu tiap hari lewat, seminggu saya nggak ke Kalijati, saya tinggal di Bandung. Jalan hancur, kemudian kotornya luar biasa. Anda dapat untung, tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Harusnya ada standar kerja. Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Kalau Saya nanya truk ini sesuai standar kerja nggak? Nah guys, di sini Kang Deddy sedang meninjau proyek, sepertinya proyek pengerukan sebuah lahan ya guys, yang memang mungkin tanahnya diangkut ke luar daerah ya. Di sini Kang Deddy marah kalau sebetulnya truk-truk tersebut itu mengotori jalan. Dan juga Kang Deddy udah nyiram di gerbang tol Kalijati tadi katanya, udah 3 kali, bahkan sampai 3 kali menyiram jalan akibat ya mungkin jatuhan-jatuhan tanah dari truk-truk yang lewat ini guys. Kita saksikan lagi videonya. ya kalau nanda Sesuai standar kerja, kita cek berapa ton. Ayo, tonasinya So, kita saya cek berapa ton. Sesuai standar kerja, berapa ton? Saya nanya, berapa ton? Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Sepertinya guys, masyarakat sekitar juga memang udah mulai resah ya dengan adanya pertambangan ini. Ya terbukti tadi waktu Kang Deddy menyigap dan akan segera mengecek tonase yang diangkut truk tersebut apakah memenuhi standar tonasenya ataupun tidak. Banyak masyarakat yang berteriak Bapak Aing katanya, sepertinya sangat antusias sekali buat ngedukung Kang Deddy Mulyadi. Tonasenya sesuai nggak? Lo bukan kurang tahu, Anda yang kirim tanahnya. Pertanyaannya, tanahnya dikirim kemana? ada yang di Karawang. Oke, dijual kan? Ada pajaknya nggak? Ada Pak, itu kita ada izin. Berapa? Izin galiannya ada? Ada IPA. Izin usaha pertambangan. Ya kan? Ini izinnya, foto izinnya. Kita cabut izinnya karena ini nggak beres.
Respect, mau dicabut guys izinnya. Jadi di foto itu gue kira tadi Kang Deddy mau buat bukti bahwa perusahaan ini benar-benar berizin gitu. Ternyata di foto itu buat jadi bahan pencabutan buat proyek tersebut guys. Ayo mampus lu para mafia elit. Saya tuh Pak, saya 3 kali itu nyemprot pas sebelum lebaran. Saya seminggu di Bandung, ternyata setelah saya seminggu di Bandung nggak pernah ke kontrol, nggak ada yang bawel. Kan itu juga melebihi tonase. Bapak nggak lihat nggak jalan provinsi hancur? Saya nanti bikin perjanjian kerja Pak, antara Pemprov Jabar, Dinas, dengan ini yang menjual tanah ini. Kan ini perusahaan gede Pak. Iya, Pak. Bapak coba deh, jangankan di luar Pak, di dalam itu Pak. Bapak bisa lihat sendiri, kotor, debu Pak. Kalau jalan sih sudah hancur saya lihat. Itu gerbang tol yang paling kotor itu sekarang gerbang tol Kalijati. Bapak berhentikan dulu. Baik Pak, saya kena standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak nggak sanggup bersihkan, saya kerahin damkar hari ini, saya bersihkan. Ini izinnya dari mana Pak? Ini kementerian, Pak. Kementerian. Dia kementerian boleh dicek aja, Pak. Udah saya cek. Ya. Izin usaha pertambangan yang gini kementerian. Kementerian, Pak. Kan usahanya ini bukan pertambangan. Karena kita mengeluarkan, Pak. Kalau ininya kan industri, karena kita kemarin ini kelebihan tanah, jadi pengelolaan sama kita berikut izin gitu, Pak. Gantikan dulu Pak. Siap. Pak. Jalannya kotor luar biasa. Bapak cek. Nah, di sini Kang Deddy mulai nemuin kejanggalan, guys. Kalau ternyata izin perusahaan ini nih yang ngeluarin kementerian, Kang Deddy mulai ngerasa aneh kalau kok ada gitu izin usaha pertambangan tapi yang ngeluarin kementerian. Sekarang Bapak pakai mobil cek ke jalan gitu Pak. Saya itu kan tadi itu saya jujur aja, saya tadi sudah keluar tol Cilameri. Karena orang ribut posting di media sosial ya, saya harus datang. Kan nganggapnya pemerintah ini nggak tegas, pemerintah ini tong kalingkong, gitu Pak. Tapi hentikan dulu, jangan dulu ada pengangkutan, dan kemudian sesuaikan dengan standarnya. Nggak boleh lagi tanah jatuh di jalan, dan mobil ketika keluar tuh disemprot. Saya pernah dulu jadi bupati, ketika ada proyek, mobil keluar proyek disemprot bannya baru boleh jalan. Bapak siapin aja mobil yang mesin semprotnya di depan. Nggak sesuai, penyemprotnya bukan yang pakai yang begitu standarnya. Kalau yang gitu nggak bisa Pak, semprot pakai Ya, ini juga Alkon, Pak, kita. ya, gini aja. Asli nih guys, shock terapi banget lah pokoknya buat para petinggi-petinggi di proyek itu, terutama para pengawas-pengawasnya dan juga mandor proyek ya. Tentunya jangan respect juga buat warga Jawa Barat yang selalu update di media sosial melaporkan kejadian-kejadian yang memang menurut kita itu sebuah ketidakadilan ya bagi rakyat Jawa Barat, terutama soal pertambangan kan yang memang mereka merusak lingkungan ya demi ambisi mereka sendiri. Sebenarnya pertambangan itu perlu, tapi ya kalau sudah berlebihan juga dampaknya akan buruk buat peradaban manusia dan juga tentunya lingkungan akan rusak. Sementara ya kita sebagai manusia ini hidup bergantung sekali terhadap alam, dan saya yakin Kang Deddy itu adalah sosok pemimpin yang sangat hormat dan mencintai alam. Semoga saja orang-orang seperti Kang Deddy ini guys panjang umur ya, bisa terus memimpin Jawa Barat, bahkan ya mungkin bukan sedikit juga manusia yang berharap bahwa Kang Deddy bakal bisa memimpin Indonesia suatu saat nanti. Adapun di sini mau gua terangin sedikit ya soal Kang Deddy ini. Kang Deddy ini sekarang lagi digadang-gadang bakal calon RI 1 ke depannya, dan beberapa negara tetangga khususnya udah ada yang mulai kebakaran jenggot ya. For your information, media dari Singapura sekarang udah mulai menggoreng Kang Deddy lah istilahnya, udah mulai menjelek-jelekan Kang Deddy soal pendidikan anak di barak militer itu ya guys, anak-anak nakal yang dibawa ke barak militer itu. Padahal kan sekelas negara Singapura buat apa gitu ikut campur urusan negara kita, apalagi ini sekelas daerah Jawa Barat gitu. Tapi ya mungkin mereka juga mulai ngerasa panik ya kalau suatu saat Kang Deddy bakal bisa mimpin Indonesia. Maka ya
kita tahu sendiri bahwa sebenarnya antipati dari Singapura itu Batam gitu. Kalau Kang Deddy sampai bisa megang negara gitu, maksud saya sampai bisa memimpin negara, saya yakin Batam bakal jadi salah satu saingan terberat buat Singapura. Dan Singapura sangat bergantung sekali kepada jalur laut Selat Malaka. Kalau jalur laut Selat Malaka bisa kita kuasai, maka ya insya Allah mudah-mudahan negara kita akan bisa semaju Singapura. Dan mafia-mafia di pertambangan, mafia-mafia di kehutanan, kelautan, semoga saja sebentar lagi akan diberantas oleh pemerintah kita ya guys. Soalnya gue ingat sama omongan Profesor Mahfud MD sekali lagi ya guys. Katanya kalau korupsi di bidang pertambangan itu hilang, negara itu sanggup menggaji 20 juta per bulan per kepala katanya. Itu kan nilai fantastis banget ya. Berarti kan selama ini duit kita itu hambur-hamburan kemana-mana, nggak tahu, nggak jelas tujuannya gitu. Dan hanya segelintir orang yang menikmatinya. Baik guys, semoga saja ya ke depannya negara kita bisa dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, merakyat, jujur, adil, dan juga mau mensejahterakan masyarakatnya. Sampai di sini dulu videonya kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. King Cepi pamit undur diri. Bye-bye.